Unit komputer Magelang, stasiun laptop dan PC desktop bagus, murah, kelas, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan unit komputer Magelang, stasiun laptop dan PC desktop bagus, murah, berkelas. Mungkin sekitar 3 minggu kita nggak jumpa di internet ya, sobat teknologi informasi. Nah, sekarang kita akan vlog ini di produk keluaran yang sekarang yang 2021. Sekarang tanggal berapa ini? Di bulan Agustus ya, pokoknya Agustus 2021. Nanti kalau kasih tanggalnya, soalnya kita nguploadnya belum tentu ya teman-teman ya. Kita akan uji produk, sudah bisa dilihat mungkin sekilas kelihatan enggak ini. Nah ini ya mereknya, bukan sebelah ini ya, tapi mereknya sama. Nah ini kita nanti akan kita unboxing ya teman-teman. Ini adalah produk dari Lenovo. Nah ini bisa dilihat. Setelah dulu kita pernah uji di seri entry levelnya yang di AMD A4. Nah sekarang ini adalah pembaruan ya kawan-kawan ya. Ini ada tasnya, ini di sini ada dashboardnya, dan ini garansi 1 tahun. Ini adalah produk dari Lenovo dengan V14 ADA. Nah produk ini diperuntukkan untuk teman-teman yang di bidang multimedia, grafis, dan arsitek ya, yang entry level, artinya kelas-kelas yang biasa ya kawan-kawan. Jadi kalau untuk cepet-cepetan kenceng-kencengan yang cari yang seperti ini ya. Nah, jadi kalau bisa boleh dikata juga untuk pembelajar. Jadi ya buat pembelajar yang ingin harga hemat bisa memiliki laptop ini. Namun teman-teman harus tahu dulu nanti performanya seperti apa. Nah di sini kita akan mencoba unboxing ya. Kita akan uji, nanti kita cari tahu benchmarknya seperti apa, karena ya sudah itu banyak banget dari penelitian kita bahwa Lenovo itu kalau diuji dengan benchmarknya masih tinggi ya kawan-kawan. Aku nggak tahu yang ini seperti apa ya. Di berikutnya mungkin kita akan mencoba membedakan lagi dengan performa yang sama, yaitu dengan seri yang sama prosesornya tapi di merek yang berbeda. Nah sekarang adalah di Lenovo dengan V14 ADA. Nah ini adalah di harga berapa? Sekitar 5 jutaan ya teman-teman ya. Ini adalah di harga sekitar 5 jutaan. Jadi 5 jutaan bisa dimiliki di toko-toko online. Jika untuk siplah ini cocok ya teman, karena menurut saya ini adalah sudah setara dengan Core i3. Core i3 nanti setaranya berapa? Ini kita nanti ada sebuah pembanding ya teman-teman. Coba nanti teman-teman saksikan ya seperti apa kecepatannya. Ada pembanding di Intel Core i3 generasi keempat. Nanti kita akan coba membandingkan ya kawan-kawan ya. Ini adalah di performa AMD dengan Athlon 3050 dari 2,3 GHz. Turbo boost-nya yaitu dia up to sampai ke 3,2 GHz. Nah, kalau dulu itu yang A4 itu dia up to-nya sampai 2,6. Nah ini sekarang lebih tinggi ya teman-teman. Dia bisa sampai ke berapa ini, 3,2. Nah, tapi ini up to-nya mesti kalau di render tetap nggak sampai segitu ya. Cuman dia dalam wacananya seperti itu. Dan yang menarik di sini yaitu dia terdapat RAM-nya itu ada 1 slot. Nanti kita tampilkan screenshotnya ya kawan-kawan ya. Ini ada 1 slot yang ada di dalamnya juga ada. Jadi di sini adalah bawaannya yang seri ini RAM-nya menggunakan 4GB DDR4 dan bisa ditambahkan lagi 8GB-nya. Kita belum menguji ya. Kalau dalam wacana ini adalah bisa sampai 12GB. Namun mungkin juga bisa sampai berapa ya? 16GB ditambahkan ya. 16GB tambah 4 yang ada di dalamnya ya, 20. Tapi kita belum mencoba. Jadi ini intinya ada 1 slot ya teman-teman. Kalau mau mengaktifkan dual channelnya teman-teman gunakan RAM 4GB, jadi 4 tambah 4, jadi dia masuk 8. Tapi pengalaman kita yang kemarin-kemarin ya sudah ketika digunakan game rata-rata di prosesor AMD itu terpotong 2GB khusus untuk game saja. Tapi kalau untuk yang lainnya, untuk pemrograman dia tidak terpotong ya teman-teman. Jadi untuk gaming ini adalah terpotong 2GB. Jadi kalau teman-teman untuk game-game yang besar-besar sudah tidak di level ini ya teman-teman. Mungkin menurut saya tambahkan 4GB lebih baik. Dan
laptop ini adalah bergaransi 1 tahun ya teman-teman ya. Ini adalah 1 tahun dan di dalam sini yaitu sudah dikasih SSD khususnya yang seri ini adalah dia menggunakan 256 GB dia dengan SSD NVMe ya. Kita tidak akan membahas ya, teman-teman sudah paham SSD itu intinya lebih kencang dari hard disk. Kemudian untuk LED-nya yaitu dia menggunakan 14 in ya teman-teman, tipis dan no DVD, dia tidak terdapat DVD ya, dia slim. Dan untuk dimensi beratnya di sini kalau non dus laptop saja ini sekitar 1,6 kg dan kalau untuk dengan menggunakan dus book ini di sini adalah tanpa tas ya teman-teman 2,2 kg. Jadi kalau dipaketkan tinggal sekitar gitu ya, mungkin sama ini jadi sekitar 3 kg ya kalau untuk paketan ya teman-teman. Nah di sini untuk model LCD-nya itu backlight ya teman-teman, seperti yang lalu-lalu ya. Untuk yang versi sekarang backlight dan tekuannya itu bisa dibuka sampai ke 180 derajat ya teman-teman ya, seperti ya tahun-tahun yang lalu juga. Nah nanti kita bukakan, ini kita unboxing kan biar teman-teman bisa lihat ya kawan-kawan ya. Aktivitasnya di sini menggunakan WiFi 802.11 2x2 AC, terus ada Bluetooth 5.0, terus juga terdapat port USB 3.1 Gen 1, port USB 2.0, terus terdapat port HDMI dan card reader juga port combo audio ya teman-teman ya. Untuk webcamnya di sini menggunakan 0,3 megapiksel ya, cukup lumayan ya. Kalau untuk urusan webcam mungkin tetap masih rada keren ya, kerenan HP ya. Tapi kalau untuk kecepatan biasanya Lenovo itu unggul. Coba nanti kita lihat hasilnya ya. Di ini ada juga yang membandingkan, kita lihatkan linknya, itu adalah setara dengan Intel Core i3 generasi ke-5. Ada juga yang membandingkan kalau sekarang itu dia melebihi dari Intel N4000 ya teman-teman ya, dimana N4000 itu juga cukup terbilang baru ya, yang sekarang mungkin sudah sampai N5000 dan 6000 ya kawan-kawan ya. Nah ini kita akan mencoba mengompetkan nanti unggul mana ya kalau dikompetkan dengan sekilas saja Core i3 generasi keempat, karena ini menjadi sebuah pilihan api yang sekarang ya di harga 5 jutaan. Apakah cukup lumayan di menggunakan program-program yang sekarang? Nanti kita akan coba uji benchmarknya dan kita akan menguji juga ini untuk gamingnya. Kalau yang lalu-lalu itu di laptop yang AMD A4 ya, yang di Lenovo itu yang prosesor AMD A4 dia, atau AMD A4 dan AMD A9 itu dia dalam GPU-nya itu yang terbawah itu dia tidak bisa setting high ya. Coba di sini nanti kita uji di PS11 apakah ada setting low, medium dan high. Simak saja di video kita ya. Unit komputer Magelang, stasiun laptop dan PC desktop bagus murah bekas, mantap, salam teknologi. Semoga saja video kita bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akan mencoba di sini menguji ya secara real di unit komputer Magelang. Oke, sampailah ke materi ya. Kita akan unboxing di Lenovo V14 dengan ADA ya kawan-kawan ya. Ini adalah wujudnya new Lenovo V14 ya. Ini spesialnya seperti ini teman-teman. Nah itu bisa dilihat ya, dengan AMD A3050U 2,3 dia up to 3,2 GHz dan RAM-nya 4 GB itu bisa dilihat di DDR4, dan ada SSD penyimpanannya yaitu 256 dengan NVMe, terus VGA-nya yaitu integrated ya, ada bawaan di AMD Athlon dengan 3050 dan LED-nya 14 itu bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Kita sekarang akan membongkarnya. Ini masih segel. Nah itu bisa dilihat ini masih segel ya. Ya oke, Mas lewat belakang aja, nggak eman-eman ya, akan dibongkar lewat belakang aja. Adalah new Lenovo dengan V14 adalah prosesinya. Coba kita uji nanti. Ini masih di bawah di seri Athlon Gold yang 3150 ya teman-teman.
Jadi kalau ini kalau ditarungin mesti kalah karena dia sudah kakaknya ya. Dan nanti kita akan mencoba juga seperti yang tadi kita bilang, ini karena modelnya adalah dual core, dual thread ya, tapi dia gigahertznya tinggi. Kita akan mengadu dengan Intel Core i3 generasi keempat, itu ada di situ ya. Nanti kita akan ada di sebelah situ ya. Nanti kita akan mencoba menarungkan ini. Ini ada di Lenovo sama, tapi dia adalah Intel Core i3 generasi keempat. Nah, itu sudah bisa dilihat. Mas coba lihat kartunya, dilihatkan. Ini adalah garansi 1 tahun. Nah, itu adalah laptop P14 atau P15 sama ya. Stuck weight ya, terus apa itu? Setup. Nah, langsung saja kita akan membuktikan ya ininya. Dan di sini sudah ada bawaannya ya, Windows 10. Dan sudah ada bawaan Office juga. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kita akan cari tahu performa benchmarknya. Laptopnya cukup tipis, coba jangan dibuka dulu mas. Nah, lihat seperti yang lalu-lalu ya. Tidak ada DVD, itu terdapat card reader, terus ini ada audio ya teman-teman. Terus untuk sebelah kirinya itu ada USB 201 dan USB 302. Terus terdapat HDMI ya, tidak terdapat VGA, dan chargernya masuk di sini. Dan itu beratnya adalah 1,6 kilo ya. Cukup slim. Coba dibuka mas. Ini seperti yang lalu. Oke ya, seperti yang lalu juga. Coba kita lihat 180 derajat atau tidak. Oke, 180 derajat itu terbuka ya. Itu 180 derajat. Ini adalah logonya AMD Athlon. Itu ada logo barcode ya. Ini ada barcode ya teman-teman ya. Terus ini ada logo Athlon Gold, Silver, dan AMD Radeon. Nah di sini ya. Jadi nanti harus diinstal juga. Itu LCD-nya yaitu anti glare ya. Oke, langsung saja di cas ya, karena biasanya kalau kita menginstal seringnya kita hentikan dulu atau nggak langsung kita hidupkan, tapi kita charger dulu. Kita akan tes ya produk ini seperti apa. Nah, ya. Ini chargernya adalah 20 volt 3,25 ampere. Ini ada indikatornya kalau hidup. Teman-teman ya, langsung saja kita mulai. Push, kita nyalakan ya. Ini adalah Lenovo V14 dengan ADA. Karena ini SSD NVMe, jadi ini lebih kencang dari harddisk ya. Berapa menitnya? Coba di. Ini agak terlambat ya. Ini agak terlambat. Nanti ditambahkan aja. Ini perkiraan saja ya. Nanti kita mulai dari start awal. Ini sekitar berapa ya? Yuk klik mas, tambahkan. Nah ini mungkin tadi sekitar berapa mas? 5 detik ya, 10 detik ya. Tambahkan ya. Coba lihat waktunya. Nah ini kita lihat waktunya. Agak kena cahaya. Nah itu bisa dilihat. Ini dari awal menghidupkan ya teman-teman. Nanti kita tambah sekitar 10 detik. Jadi dari awal ya, agak telat. Oke. Berapa? Sekitar 1 menit ya. Sekitar 1 menit untuk welcome ya, muncul di sini. Tapi nanti dimunculkan sekalian sama Windowsnya ya. Oh nggak usah ya. Ya mungkin nanti sekitar 10 menit ya, atau 5-10 menit ya, karena ini masih penginstalan. Coba nanti pas waktu masuk Windowsnya seperti apa kecepatannya. Ini adalah Windows originalnya.
Jadi kesempatan kita cuma sebentar ya teman-teman. Ini karena produknya laku jadi kita vlog. Tapi kalau belum laku ya belum kita vlog. Jadi sebenarnya barang-barang baru sudah ada di ready kita, ready di laptop kita ya, di stok kita ya. Namun karena kadang kita nggak sempet, jadinya kita nggak sempet ngevlog ya. Kita sempat ngevlog apabila ini pesanan. Jadi ini pesanan ya. Dan alhamdulillah ini bisa diantar sampai ke Kebumen. Kita kalau area mana, Jogja, kita antarkan karena kita mau kecepatan ya kawan-kawan ya. Area Jogja, area sekitar di Magelang, kalau cuman sekitar 3 jam dari Magelang ya kita antarkan ya. Seperti di Kebumen, di Purworejo ya, area-area dekat dengan Magelang kita antarkan ya. Atau di mana, di Wonosobo juga kita antarkan. Solo Tego juga bisa kita antarkan ya dari sini ya. Daripada memakai ongkos kirim jasa paketan, mending dari jasa kita malah kita lebih cepat sampai dan juga bisa menerangkan di sana. Oke, sudah sampai. Sekitar berapa Mas ini? 10 menit? 15 atau berapa? Ya nanti setelah sebelum di program nanti kita coba reset ya. Nanti berapa waktunya. Kalau yang seri yang lalu itu Lenovo identik dengan picture gambarnya, wallpapernya itu gambar mobil, itu mobil tua, mobil apa VW ya. Ya sekarang coba yang seri yang terbaru ini model gambarnya apakah masih VW atau beda ya, mobil kodok kalau istilah di Magelang, motor kodok. Ini agak sabar ya, nanti langsung saja kita ke apa programnya, kita akan matikan sebentar. Oke, itu sudah selesai. Ya itu adalah bawaan asli, jadi tidak ada mobil VW nya. Ini model kayak apa ya, Aurora apa ya? Hah? Ya seperti ini gambarnya ya. Ini adalah bawaan original dari Lenovo, gambarnya ya seperti ini ya. Wallpapernya Lenovo dengan V14 ADA yang seri AMD Athlon 3050 ya. Ini seperti ini. Coba Mas dicek drivernya sudah terinstall semua atau belum. Ini adalah bawaannya SSD NVMe, dan terdapat satu karena masih belum dipartisi ya, satu partisi. Nah itu bisa dilihat untuk partisinya, cuma satu partisi ya teman-teman, kelihatan. Oke, kita lihat di device manager. Nah ini device manager, apakah sudah terinstall semua? Oh sudah. Coba yang display VGA nya kayaknya harus diupdate ini ya. Coba nanti kita cari yang update-nya ya. Apakah sudah masuk? Belum. Terus masuk Mas? Berapa itu Mas? Gigabyte-nya berapa itu? AMD Radeon Graphics, coba klik dia. Itu ya, bisa dilihat untuk spesifikasinya. Screenshot itu dengan AMD Athlon Silver ya 3050 with Radeon, dual CPU 2,3 GHz. Ini suaranya bising banget ya. Maaf ya, kita ulangi, AMD Athlon Silver dengan 3050U, dual core, dual thread ya. Dia adalah 2,3 GHz dan dia bisa up to 3,2 GHz ya. Nanti kita cantumkan di internetnya, bisa dilihat sendiri. Oke, bisa dilihat sebentar Mas. Terus sistemnya masih kita lihat. Itu memori RAM-nya, bawaannya adalah memakai 4 GB DDR4 ya. Itu tanam, pastinya itu tanam ya. Nanti kita screenshotkan kan, karena ini bongkarannya ya, yang ada di sampel-sampel yang lalu. Terus kemudian untuk displaynya, oke,
Dia sudah ada bawaannya. Dia VRAM-nya adalah 512, terus total memori 2 GB dan share memorinya adalah 1,730 MB. Itu adalah bawaan di AMD Radeon ya. Coba nanti kita install di game PES seperti apa ya hasilnya ya. Apakah bisa setting medium hack atau low medium hack, ataukah masih tetap sama seperti yang kemarin setting low ya, karena di AMD A4 dan A9 itu settingannya low. Coba kita lihat. Oke, langsung saja Mas. Coba kita ulangi di restart awal sebelum diprogram, berapa detikkah ya Mas, waktunya siapkan. Ini mulai dari awal. 1 2 3. Ini jadi shutdown ya tadi ya. Ini adalah teknologi SSD NVMe ya, 256. Cepet Mas. Berapa detik kah? Push langsung. Dia 17 Mas, 17 detik ya. 17 detik ya, cukup ganas. Hah? Tidak sampai setengah menit ini, 17 detik ya. Cukup kenceng banget. Ini dari bawaannya seperti itu ya teman-teman. Nanti kita program, tunggu. Nanti setelah kita program kita lihat hasilnya, benchmarknya. Kita akan memprosesinya ya. Oke, ini komputer Magelang, mantap. Oke ya, sekarang kita sudah memasuki praktek langsung. Ini sudah diinstal ya. Tadi adalah prosesi penginstalannya, bisa dilihat sendiri. Itu startupnya tadi sebelum program itu sekitar butuh waktu nggak sampai setengah menit ya, cuman 17 detik ya. Oke, ya sekarang ini kita akan uji produknya ya kawan-kawan. Ini sudah kita siapkan. Di sini ada game untuk PES 2017 ya. Kalau di seri yang kemarin AMD A4 dengan 9125 dia tidak bisa disetting high ya. Coba di sini bisa atau enggak, nanti lihat di sini ya teman-teman ya. Ada high, ada medium, ada low. Kalau yang kemarin ya 9125 low ya. Jadi kemarin pengalaman yang seri A9 juga settingannya low, yang A9 juga low. Kalau yang quad core bisa disetting high ya. Kalau yang quad core khusus A8 itu bisa disetting high, medium dan low. Nah, yang seri ini di Lenovo ADA ya, V14, apakah bisa disetting ya kawan-kawan ya. Ini adalah dengan teknologi AMD Athlon 3050, yaitu dari 2,3 up to 3,2 GHz. Monggo Mas langsung praktekkan saja. Dan rencananya ini nanti ini kita coba tes, cari tahu kalau di i3 itu PES-nya nunggu Mas, kita benchmarknya dulu aja ya. Ini ke benchmark ya. Oh, game langsung benchmark atau game? Mendingan benchmark dulu aja ya. Kita awal ke benchmark dulu ya, gamenya nanti ya. Nah, ini benchmarknya. Setelah ini coba kita akan bandingkan ya dengan teknologi dari 4 thread yang ada di Lenovo juga, di Intel Core i3 generasi keempat. Nah, ini kalau dalam wacanya adalah setara dengan Intel Core i3 generasi kelima. Tapi apakah benar? Nah, kita ada ke generasi keempat, nanti coba dibandingkan ya teman-teman. Dan ini lebih dari Intel N4000. Nah, ini sudah kita mulai. Oke, gigahertznya dilihatkan Mas, nanti screenshot ya. Oke, 1 2 3. Ini sudah dipenuh ya Mas ya. Itu bisa dilihat, dia ada dual core, dual thread ya teman-teman. Nanti kita perlihatkan screenshotnya. Itu untuk sisi prosesornya dia bisa sampai ke 3,19 ya. Itu bisa dilihat, kita dekatkan. Nah, disitu lihat ya teman-teman ya. Terus RAM-nya dia dari 4 GB dia termakan 2,7 GB, 79%. Nah, itu dual core, dual thread ya untuk 3050U. Terus SSD-nya dia 4% ya, 0 sampai itu enggak stabil, kadang 100, kadang 4%. Terus GPU-nya dia 1%, itu bisa dilihat sendiri. Berarti dalam hal ini SSD juga mempengaruhi ya. Kadang ini
Di teknologi ini SSD-nya soalnya naik ya. Tadi ada sampai 100 tapi nggak stabil, turun lagi. Itu bisa dilihat. Data-datanya sudah dikirim? Sudah dikirim belum data-datanya? Oh, tadi di sini. Bisa dilihat ya teman-teman ya. Nah, ini adalah Lenovo masih new. Ya. Dengan seri ini ya. V14. Hasilnya seperti apa? Ini adalah di LCD berapa mas? Settingannya resolusi 1080. Sudah full HD? Nah ini anu laptop 1080. Oh ini? Oh 1080 itu bisa dilihat, itu adalah CPU core nya di situ ya. Bisa nyampe 3,2 ya, 3,9 tadi 3,2. Kita uji benchmarknya. Jadi kalau kita milih second atau milih baru, nah di sini bisa dilihat ya. Kalau untuk secondnya Core i3 sekitaran berapa, 3 jutaan. Kalau untuk barunya seri ini tidak Core i3 tapi dia teknologi yang terbaru, dia kisaran 5 jutaan. Hampir selesai. Dan ini 230, wes istimewa. Wah bener ya, jadi core itu belum tentu menjamin kecepatan ya. Generasi berapa dulu, ini 230 bro, istimewa bro. Itu bisa dilihat ya, 230. Kita sekarang akan coba membandingkan ya. Dalam wacana internet itu adalah secara dengan Intel Core i3 generasi 5. Coba ada Core i3 generasi keempat. Ini juga produk Lenovo juga. Kita akan sandingkan bro. Jadi kalau buat teman-teman yang beli kayak gini, puas atau tidak, lihat ini ya teman-teman ya. Nanti belinya terserah di toko sesukanya Anda ya. Nah ini kita persiapkan di Lenovo yang seri 14N ya, dengan G40 ya serinya. Nah itu kita siapkan. Yuk mas, masuk. Oke, ini masuk Lenovo G40 ya. Ini adalah Intel Core i3 dengan 4005U 1,7 GHz dual core 4 thread ya teman-teman ya. Ini kita lihatkan sejelas. Ini nah itu enggak padang itu. Oke mas, tolong besarkan ya. Nah ini bisa terlihat ya. Nah itu bisa dilihat ya, 4005U 1,7 GHz ya. Dia RAM-nya 4 GB. Dan untuk VGA nya bawahnya di sini adalah Intel HD 4400. Nah sekarang ini kita compare. Oke, benchmark kita sudah siapkan. Kita barengkan ya. Istimewa tembus 230 ya teman-teman ya. Dan ini kadang turun ya, tapi nggak jauh-jauh. Misal turun bisa 5%, bisa 5 sampai 10 ya. Jadi naik juga bisa ini ya. Ini lihat. Buka rawo. Oke. Buka. Oke, mas satu. Ini tolong. Hah? Kita mau. Iya sudah, itu saja apa ini nggak usah ini ya. Coba kita lihat nilainya ya kawan-kawan ya. Nggak usah direnderkan, ini nilainya 1, 2, 3. Ini adalah dengan Lenovo generasi keempat. Nah nanti kita bisa ketahui nilainya. Nggak usah dirender ya. Itu ada 4. Tapi render ya apa mas? Coba aja mas. Agak telat nggak apa-apa dirender. Itu dual thread ya. Ya. Monggo.
Nah, itu bisa dilihat. Tadi agak telat ya. Nanti akan kita sudah mulai agak nyusul. Ini adalah dengan AMD Athlon. Oh, nyusul Mas, nyusul ya. Ya, nyusul ternyata. Intel Core i3 generasi keempat kalah, itu bisa dilihat walaupun dia 2 tapi dia kecepatannya sangat luar biasa ya. Dia karena mungkin gigahertznya bisa up to 3,2 ya teman-teman ya. Tadi bisa dilihat dari awalnya. Ini adalah fresh ya. Di Agustus ini 2021 ya. Itu bisa dilihat walau dia core-nya thread-nya ada 2 tapi dia kenceng kawan-kawan ya. Berarti dalam fakta itu juga ini adalah benar ya, kalau secara Core i3 generasi kelima, ini generasi keempat sudah KO duluan nih ya, bisa dilihat. Jadi soalnya ini carry ya, carry aja bisa nyusul. Kalau dilihat dari sisi perbedaannya, di sini adalah beratnya sekitar 2,5 atau mungkin lebih. Di sini adalah 1,6 kilo. Jadi yang jelas lebih tipis dan lebih slim. Ini tidak bisa ditekuk sampai 180. Kalau ini bisa ditekuk sampai 180. 1750 itu jenengan luas buat maringi garansi ke saya. Kalau ada resiko ada kendala apa-apa. Jos. Tuh bisa dilihat sendiri ya, kawan-kawan. Jadi AMD telah mampu ya menunjukkan bahwa dia adalah merupakan sebuah performa yang menarik dan pantas untuk diandalkan ya, untuk game, multimedia dan editing video ya kawan-kawan ya. Walaupun dia dual core namun tetap luar biasa, dan ini kalau disandingkan mungkin masih di atasnya dari AMD A9 ya teman-teman ya. Mungkin di pertemuan berikutnya akan saya komparasikan juga, karena di A9 itu dulu pernah kita komparasikan, itu dia setara dengan generasi ketiga di Intel Core i3. Di sini adalah generasi keempat sudah dilahap ya, kalah jauh ya. Itu bisa dilihat ya, istimewa ya kawan-kawan ya. Wah, itu malah naik sekarang, tuh bisa lihat sekarang malah naik ya. Itu bisa sampai 235. Screenshot Mas untuk perbandingannya. Jadi kayak gini mengalami kenaikan, kadang turun ya, turun 5 sampai 10 poin ya, seperti itu. Jadi program ini sekitar validitasnya bisa di angka 95% ya untuk mengukur kinerja kecepatan prosesornya. Tuh i3-nya jauh sekali. Kalau misalnya kita balapan ini di Magelang sama area Jogja, mungkin ini sudah sampai di Jogja. Ini baru belum, masih di daerah tempel ya teman-teman yang Zen-Ray Core i3. Itu bisa dilihat. Selisih berapa menit Mas? 1 menitan ya. Mungkin ya tertinggal kalah sekitar berapa ini ya? 25% ya Mas ya. Sedih. Iya toh. Nah, dia angkanya tuh 160 tuh bisa dilihat. Ini yang Lenovo Core i3 ini saya ada ya. Nah, itu jelas ya. 160 GB. Nah, itu nggak akan saya screenshot sini. Yang jelas istimewa ya. V14 dengan ADA, V14 ADA dia istimewa. Sekarang yang selanjutnya kita akan menguji di game. Kita lihat hasilnya. Selanjutnya kita akan menguji dari GPU-nya. Ayo Mas, diuji Mas. Ini adalah pengujian GPU. Dia adalah bawaannya di Athlon ya. Di Athlon K1050 AT Radeon ya. Oke. AMD Radeon. Coba GPU-nya itu ada AMD Radeon ya. AMD Radeon TM ya. Sampai berapa fps ini kita lihat secara detailnya.
Nah, itu bisa dilihat 99% ya teman-teman ya. 100% ya 58 derajat Celcius. Di bawahnya itu bisa dilihat. Untuk open GL nya 19 fps, 52 fps, ms nya ya 20 fps. Mungkin perlu di-upgrade Mas ini Mas. Apa nih? Ini belum ini ya? Udah ya ke 20. Udah? AMD. Oh, warnanya kok beda itu? AMD emang beda semua. AMD beda. Kok? Dari kemarin lah. Oh. Itu 500 cuma grafiknya kok nggak kayaknya kurang Mas. Coba nanti ini kayaknya tuh warnanya masih kurang, coba nanti dicari ya, cari nganu. Dia 22 fps ya. Coba kita lihat lainnya. Ya, sekarang langsung ke game. Ya, tadi sudah bisa dilihat fps-nya 22. Ini itu wes ya, ini bisa dilihat. Screenshot ya Mas ya. Coba ini Polke. Nah, ini ada settingannya low, medium. Bisa sampai mentok itu berapa? 133. Tapi kita rekomendasinya aja 1280 aja ya. 720p ya ini di sini, jangan yang pakai ke bawah. Kita ke settingan hack dulu. Nah, ini ada settingan hack ya. Sedulur-sedulur, teman-teman pecinta teknologi. Nah, ini bisa dilihat sendiri. Kalau yang di kemarin itu nggak ada ya, yang di AMD A4. Ini yang sekarang. Ini ada balapan ya. Ini yang sekarang ya. Kalau yang di kemarin AMD A4 tidak ada, cuma settingan low saja. Ini sudah ada low, medium dan hack ya. Coba kita cari tahu FPS-nya seperti apa. Kita setting di hack ya. Ya teman-teman ya, itu bisa dilihat ya. Ini adalah AMD Athlon dengan 3050U ya. Itu sangat beda sekali ya teman-teman ya. Kalau kemarin itu tidak bisa disetting hack, ini bisa disetting hack ya, medium, low, medium hack ya. Ini ketemunya adalah oke ya, bisa dilihat untuk 2,3 ya. Kalau ini ada X4 berarti ini hack ya kan kawan, karena kemarin sudah kita coba yang 2,1 yang X4 itu hack ya. Good hack atau good, sorry kok hack. Ini good, warnanya biru ya. Jadi kalau ini ada X4 ini biru karena ini X2. Karena ini dual thread, dual core. Nah, ini namanya good ya. Oke ya. Jadi kalau dual core ini oke, 2,3, tapi kalau core-nya ada 4, nah ini biasanya good ya teman-teman ya. Untuk RAM-nya sendiri ini ada pembedaan ya. Untuk AMD A4 kemarin dengan AMD A4, terus AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 3 di sini adalah terpotong 2 GB. Di sini adalah sekarang yang seri Athlon ini tidak terpotong ya teman-teman ya. AMD Athlon ini terpotong 0,6 GHz. Ya bisa dilihat ya. Jelas intinya ini tidak terpotong banyak ya. Kalau di AMD Ryzen 3, AMD Ryzen 5 dan AMD A4 atau AMD A9 dia terpotong berapa? Ini adalah 2 GB. Ini tidak terpotong 2 GB, dia hanya terpotong 0,6 GB ya. Jadi lebih hemat ini untuk pemotongannya RAM. Ini adalah dia bawaannya di 4 GB ya, tanam ya yang di sini. Terus dia GPU-nya AMD Radeon Graphics PS5 itu bacanya good ya kawan-kawan. Itu adalah biru-biru semua, yang RAM-nya good, GPU-nya good, terus VRAM-nya dia adalah 512 dan dia share sampai 1,7 GHz, dia good. Nah, mungkin di pertemuan berikutnya akan kita mencoba mengupgradable ya, apa perubahannya. Kita langsung ke settingan ini, di settingan hack ya kawan-kawan. Itu bisa dilihat, itu settingannya hack. Kita dekatkan. Nah, oke, langsung saja kita main di PES 2017. Hasilnya seperti apa, dan otomatis kalau bisa main ini berarti Battlefield 3 bisa main ya teman-teman ya. Jadi game-game yang masuk di sini adalah Battlefield 3, terus apa itu Call of Duty ya, bisa dilap di game ini ya. Kita tidak menyempelkan banyak-banyak, ini cuman sedikit saja, nanti tidak kelamaan. Tapi dari ini berarti sudah setara PS3 ya, ini cukup lumayan istimewa. Itu bisa dilihat. Kalau yang kemarin AMD A4 itu sampai 100% di setting low. Nah, ini settingnya sekarang hack ya. GPU-nya apakah sampai 100%? Habis ini baterainya ya, nanti ganti kamera. Untuk yang sebelahnya kita tidak akan membandingkan karena dia tidak bisa disetting, dia tidak ada terdapat GPU 2-nya ya.
dia hanya di Intel HD saja, jadi dia kalau disetting dia hanya medium low settingannya, itu bisa dilihat. Cuman di sini perbedaannya adalah warna ya. Kalau teman-teman milih Nvidia pasti warnanya beda, cerah banget. Ini bawahnya. Wush, hebat banget, dia bisa sampai tembus 60 fps ya teman-teman. Tadi sampai 60 fps itu bisa dilihat, tapi tidak begitu stabil, dia 55 sampai hampir 60 fps. Untuk RAM-nya dia adalah kemakan 3 GB kurang sedikit ya. Kemudian untuk CPU-nya dia nggak sampai 100%. Ini settingannya padahal high mas, istimewa ya. Cukup istimewa, dia telah membuktikan ya, dia adalah di angka 90% naik turun. Itu bisa dilihat. Ini adalah settingan hack, berarti kalau dibikin medium mesti stabil ya di 60 fps ya. Masih ingat ya, kalau main kayak gini game menggunakan charger ya teman-teman ya, dia lebih baik ya. Itu bisa dilihat. Ini adalah Lenovo dengan V14 ADA, pengujian game Lenovo V14 ADA dengan AMD Athlon 3050 ya, pengujian di AMD Athlon 3050. Mungkin pertemuan berikutnya kita akan bikin studio ya. Ini jadi agak berisik ini, soalnya kita menyempatkan di sela-sela pekerjaan kita ya teman-teman ya. Terus sekarang naik 100% ya. Oh jadi nggak stabil, ini 90 sampai 100 ya. Itu bisa dilihat perubahannya, tapi nggak semuanya 100% ya. Lebih ke 90 ya mas, stabil ya. Oke, sudah cukup puas ya kawan-kawan ya. Istimewa ya, unit komputer Magelang, mantap. Mungkin apa untuk selanjutnya? Nggak ada yang perlu diuji ya? Premier. Sudah Premier, oh Premier ya, Premiernya. Mungkin terakhir Premier Pro. Kita akan menguji. Ini adalah di Lenovo V14 dengan ADA AMD Athlon 3050 ya. Seperti apa hasilnya? Ini di 225 mega ya. Mulai 1 2 3. Render Full HD ya dengan 1920 x 1080. Butuh berapa menit? Itu bisa dilihat, kalau tadi di benchmarknya itu dia sampai ke 3,2 ya di benchmarknya. Ini di sini di Premier tetap sama ya, 3,2 ya, 3,19 ya, belum sampai 3,2 teman-teman. Screenshot ya mas, agak perjelas ini, agak kita hitamkan, itu bisa dilihat. Nah itu sampai ke 3,18 kita. Oke, istimewa ya teman-teman ya. Masih ready. S441BA masih ready. Oke. Kalau kemarin tuh yang kita coba di MSI itu sampai berapa itu? Cuman 26 detik ya teman-teman ya. Di sini berapa? Ini kan ukurannya bukan MSI, soalnya bukan kelas high performa ya teman-teman ya. Ini entry level. Nah, ini di kelas entry level. Termasuk istimewa ya. Di 225 dia tidak sampai 2 menit nih kayaknya mas. Wush, jos. Besok bisa di sama ratakan datanya. Ini bisa dilihat. Hop, oke. Berapa mas? 1 menit 44 detik. Tapi ditambahkan tadi 1 menit berapa? 1 menit 40 detik ya. Ini dipotong ya. Tadi waktunya karena ketinggalan, waktunya agak terlambat. Waktunya apa? Duluan ya, waktunya duluan. Jadi ini adalah mendapat skornya adalah 1 menit 40 detik ya. 1 menit 40 detik untuk render 225 di 1080p atau Full HD. Mantap sekali pokoknya, jangan ragu, tetap pilih ya. Pilih di sini ya, pilih laptop ini, produk ini recommended banget buat multimedia, pembelajar ya, SMK multimedia, recommended buat anak SMK arsitek juga
mahasiswa arsitek ya, yang entry level ya. Pokoknya cukup untuk pembelajar. Terus recommended juga untuk editing foto dan Corel Photoshop. Nah, pokoknya mantep di sini ya. Pokoknya istimewa ya ini. Dan untuk ngegame yang kelas-kelas PS3 masuk di sini ya teman-teman ya. Ini adalah bukti realnya ya. Jadi menurut saran saya, kalau milih baru atau second, kalau ini di angka 3 jutaan ini 4 jutaan, pilih mana? Ini bisa untuk apa-apa dan slim. Kalau ini untuk setting high aja kurang mampu. Selebihnya penilaiannya terserah Anda ya. Yang jelas pokoknya produk ini adalah produk yang sangat handal yang mantap ya. Unit komputer Magelang, stasiun laptop dan PC desktop bagus, murah, berkelas, mantap. Salam teknologi. Bye, sampai ketemu di pertemuan berikutnya.